Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cekatan seluruh Indonesia, sahabat BKS kita semua, berjumpa dengan saya Nurul Anissa dan di sini saya ditemani oleh, silakan Mbak perkenalkan Halo, dirinya. nama saya Rahman. Ya, kita di sini mau bercerita sedikit ya tentang perjalanan Mbak ya sejauh ini berjoin di BKS gitu ya, perjalanan hidup Mbak juga, terus pribadinya mungkin yang belum terlalu mengenal Mbak di sini kita akan kupas tuntas pada hari ini. Nah, yang pertama nih, Mbak boleh perkenalkan diri secara detail nggak, secara lengkap gitu, asalnya Mbak dari mana, umurnya berapa, statusnya Mbak gimana. Mungkin sahabat cekatan yang di luar kota atau bahkan yang di Batam sendiri belum terlalu mengenal Mbak nih. Ya, saya ucapkan selamat pagi dulu untuk sahabat cekatan semua yang ada di seluruh Indonesia. Nama saya Rahman. Bukan Rahman ya? Kenapa ya nama saya Rahman katanya? Oh iya. Banyak orang bertanya-tanya, kok bisa namanya Rahman? Kalau belum ditengok detailnya, dikira tuh saya laki-laki. Benar, karena pakai man ya. Iya. Kenapa kok jadi Rahman gitu? Nah, itu dari mana asalnya tuh Mbak tuh? Dulu kata bapak saya, nama saya tuh Hati. Oh, Hati. Diubah sama guru sekolah saya, namanya Rohmah. Kenapa? Oh iya pakai H ya. Jadi lebih namanya ke Rohmah. gendernya perempuan. Tapi setelah gitu. saya udah sekolah sampai kelas 6 sampai SMP, masuk ijazah, nama saya berubah lagi. Jadi karena H itu diganti jadi M. Rahman gitu ya. Sejarah sampai namanya. Sekarang nama saya Rahman. Berarti gitu. Kesalahan daripada data ijazahnya tadi. Oke. Jadi selanjutnya Mbak nih lebih detail lagi nih, umurnya Mbak gitu. Dari sisi keluarganya kita boleh tahu kan nih Mbak ya? Boleh. Kita penasaran karena sahabat cekatan sendiri mungkin sudah banyak yang mengenal Mbak ini seorang yang tangguh ya. Ya, beliau ini bisa menjadi seorang motivator juga yang memotivasi anggota-anggotanya di lapangan gitu. Jadi kita memang benar-benar ingin tahu nih keseharian Mbak keluarga Mbak ininya gitu. Boleh dijabarin di sini nggak kira-kira ya? Boleh. Jabarin panjang apa pendek ini? Panjang boleh, pendek juga boleh. Oke, keseharian saya ya sama seperti ibu rumah tangga lainnya ya. Saya ibaratnya udah punya bidadari 3. Alhamdulillah. Bidadari sama semua saya, ya? 4. Nggak ada Arjunanya gitu Mbak? Arjunanya cuma 1. bapaknya yang paling ganteng di rumah. Jadi di dalam bekerja ya saya tanggung jawab juga di rumah, tanggung jawab juga di pekerjaan saya gitu. Ibaratnya terus umur saya ya sekarang masih mungkin mudah-mudahan masih berlanjut maksudnya. Masih 32 tahun. Alhamdulillah masih dengan umur panjang sampai saat ini ya Mbak ya? Iya masih, mungkin kelanjutnya pun 32 tahun, 3 orang anak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya masih berlanjut lagi anaknya. Oh masih ada target anaknya lagi. Iya. Jadi kira-kira nih Mbak kan tadi kita sudah dengar Mbak ini memiliki 3 orang anak. Ya. Umurnya berapa aja nih? Umurnya berapa aja? Kalau yang paling besar itu mau masuk 10 tahun, yang kedua 8 tahun, yang ketiga itu masih 1 tahun 8 bulan. Wah, amazing ya. Berarti Mbak benar-benar harus bisa membagi waktu ya untuk pekerjaan rumah dan pekerjaan di perusahaan sendiri. Nah, saya mau tahu nih Mbak sebagaimana Mbak membagi waktu agar tetap bisa bekerja tetap prima dan secara profesional. Kan kadang kita sebagai ibu-ibu banyak ya di luar sana yang punya keluarga, bahkan punya anak, terlalu sibuk dengan keluarganya, sudah terlalu sibuk dengan anaknya sehingga tidak fokus lagi untuk dalam pekerjaannya. Tapi kita kan di sini sudah tahu nih Mbak bahwasanya selalu mengutamakan keluarga pastinya dan selalu mengutamakan pekerjaan. Apalagi kita di sini kan yang kita berikan adalah jasa ya. Nah, bagaimana caranya Mbak membagi waktu itu sehingga Mbak selalu terlihat tetap semangat, tetap prima dan tetap profesional dalam menjalani pekerjaannya?
Intinya sih kita harus selalu berpikiran positif ya. Baik. Apa yang kita ambil, Positive thinking ya. apa yang kita ambil ya kita ibaratnya harus bertanggung jawab gitu. Ibaratnya kayak saya, status saya sebagai ibu rumah tangga. Ya bagaimana caranya kita harus bisa mengimbangi gitu, di mana Benar, pekerjaan dan di mana urusan rumah gitu. Ya. Nggak harus ibaratnya di saat kita di rumah kita bawa-bawa pekerjaan rumah, marah-marah dengan anak, marah-marah dengan suami, itu ibaratnya nggak etis lah ibaratnya. Benar. Karena pekerjaan dengan rumah tangga nggak boleh dicampur adukan Harus gitu. menempatkan diri gitu Iya, ya Mbak Um ya. Dan nih Mbak saya mau tahu juga nih, kita sahabat cekatan mau tahu perjalanan Mbak nih sebelum ke BKS. Dari mana saja, melanglang buana kemana saja, dan apa aja sih pengalaman Mbak sebelum join ke kita gitu, ke BKS sendiri? Sebelum saya masuk BKS dulunya ya, saya ibu rumah tangga murni. Oh, berarti Di sebelum dari pertama berumah tangga belum pernah bekerja Belum sama pernah sekali. bekerja sama sekali. Oh, Tapi gitu. setelah suami saya kena PHK, antara udah 6 tahunan mungkin bekerja. Ya, Saya sebelum itu sih, sebelum saya masuk PKS masih bekerja di rumah, tapi masih bekerja sambilan. Oh gitu, sampingan Kadang ya. kadang jualan baju, Iya. kadang bikin gorengan pagi-pagi, Oh iya, benar. jualan kerupuk keliling di Wah, sambil bawa anak-anak gitu iya, ya. sambil bawa anak, Wah. kadang keliling gitu. Strong banget Mbak Umnya ya. Di situ kadang kan dulu saya sorenya pun harus ngaji. Oh, ngajar Saya- ngaji. Oh, karena alhamdulillah. Saya dari tahun 2010 udah mulai ikut ibaratnya membagi ilmu lah. Oh, jasa Ada- pendidik lah ya. iya, Alhamdulillah. di masjid dekat rumah itu. Gitu ya. Dari tahun Menyalurkan 2017. ilmunya kepada anak-anak ya, alhamdulillah. Ya, setelah itu saya mencari pekerjaan, mungkin hampir sampai Alasannya Mbak mencari pekerjaan dulu nih apa nih? Sampai ke BKS. alasannya saya kan berpikir bu anak saya udah 2. Oh, waktu itu masih 2 anaknya ya. Anak saya masih 2, tapi di ibaratnya udah 2015-an lah. Suami saya udah di PHK nih. Baik. 2016 kan anak saya harus masuk sekolah. Oh, Pikiran iya. saya habis itu saya harus ada pekerjaan lain, pekerjaan sampingan Untuk membantu perekonomian untuk- keluarga gitu ya. Jadi saya cari ke sana ke sini, pokoknya keliling dari 6 bulan itu. Habis itu ada kawan saya yang di Mapolkes. Oh iya, dapat Saya referensi. Dari kawan di situ masuk ke situ lah dari awal tahun 2016. Berarti Mbak join di BKS ini sejak tahun 2016. 2017 ya. Iya. Oh, berarti informasi itu didapat dari tahun 2016. 2016 itu saya ikut langsung ke Langsung ke Mapolkes gedungnya ya. Hmm. Belum divendorkan ke Ikut kita lokal ke gitu ya. situ. Baik. Nah, kesan dan pesan dari Mbak nih kan tadi suka duka ya. Kita sudah jalani semua di sini. Iya. Nah, kira-kira tantangan yang terberat Mbak saat kerja itu apa? Gitu. Tantangan terberat dalam bekerja, Iya. ibaratnya sih kalau berat sih nggak berat Bu, kalau misalnya kita dalam bekerja. Ibaratnya Karena kita jalannya dengan ikhlas ya. Kita jalanin ya, ibaratnya ikutin alurnya aja gitu. Ikutin Jadi alurnya. ibaratnya mau kemana pun saya ibaratnya pernah ditaruh dari sini ke Kabil pun pernah kan, Pernah juga ya. enjoy aja Bu gitu Oh, rasanya. gitu. Iya. Karena ibaratnya Kuncinya Mbak bisa enjoy terus tuh apa? Saya kuncinya perlu tahu nih. Saya Biar dari- teman-teman semua juga selalu seperti Mbak Rohman ya. Jadi Mbak Rohman ini kalau kita lihat sendiri ya, yang mungkin teman-teman belum pernah kenal nih sama Mbak Jadi saya sendiri yang memang kenal dekat dengan beliau, saya nggak pernah lihat sih beliau mengeluh, beliau bersedih. Mukanya tuh selalu cerah, ceria gitu. Aura Alhamdulillah. positifnya ya, aura positifnya, semangatnya itu selalu muncul. Nah, di sini kita akan kupas tuntas nih rahasianya Mbak itu tetap ceria, tetap semangat dalam bekerja itu apa. Sedangkan Mbak harus menghadapi yang di rumah, tahu sendiri ya, dia ada Iya. bidadarinya masih kecil-kecil, tapi seketika menunjukkan performa kinerja ya, beliau tetap ekstra, tetap semangat gitu. Nah, di sini Mbak boleh dikasih nggak tipsnya agar tetap
semangat, tetap ikhlas menjalani pekerjaan, nggak pernah mengeluh gitu. Apa kira-kira? Yang saya tanamkan dari awal saya mau bekerja dulu, awalnya mau bekerja itu ada dalam benak saya tanamkan satu kata, saya nengok kawan-kawan saya, orang lain aja bisa gitu. Oh iya iya. Kenapa saya nggak bisa untuk melakukan Benar. gitu. Jadi di sini saya tanamkan harus bangkit. Benar. Harus bangkit dari Iya. namanya, nggak mungkin kita selalu terus dalam Iya. keterpurukan. Di setiap kesusahan pasti ada Iya. jalan ya Mbak ya. Benar. Jadi orang pun mereka aja bisa melakukan, kenapa saya tidak? Benar. Gitu. Iya. Jadi itu yang selalu saya tanamkan gitu. Jadi kadang kata orang kalau memang pekerjaan itu berat, tapi bagi saya disyukurin aja dengan Bismillah gitu. Benar, karena di luar sana apalagi yang kondisi pada saat ini ya Mbak Om ya, Iya. kondisi pandemi ini kita memang harus banyak bersyukur ya. Bersyukurnya bagaimana pada saat ini kita sendiri seberat apapun pekerjaan kita, Iya. kita masih diberikan kepercayaan Iya. untuk bekerja. Sedangkan orang-orang di luar sana banyak yang masih bersusah payah ya, Iya. bahkan yang kena PHK gitu ya Mbak Iya. Om ya. Jadi berarti motivasinya tadi yang saya petik adalah kita tidak kita selalu melihat orang-orang yang masih di bawah kita. Nah, sehingga teman-teman kita masih tetap selalu bersyukur, selalu menjalani pekerjaan itu dengan ikhlas. Nah, itu tadi kuncinya dari Mbak Om gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Om untuk saat ini posisinya sebagai apa di perusahaan ini, dan perjalanan sampai ke sininya itu bagaimana? Perjalanan sekarang, Iya. posisi saya sekarang ya. Benar. Sebelum saya jabatan saya sekarang asisten supervisor. Asisten supervisor ya Mbak Om, Iya. sebagai asisten supervisor. Tapi sebelum saya kesini ya memang banyak yang dilewati gitu. Contohnya ibaratnya saya pernah walaupun saya ini masuk jam 8 pagi, pernah di area jam 8 tuh pagi kita masuknya, tapi jam setengah 6 saya sudah berangkat Bu. Oh gitu ya. Karena jarak antara rumah sama tempat kerja itu kan jauh. Apalagi kalau udah jam-jam 7 itu kan macet. Benar. Jadi jam setengah 6 Berarti saya udah spare berangkat. waktu ya. Jam setengah 6 saya udah berangkat. Walaupun saya masuknya jam 8, itu saya jalani. Habis itu ternyata perusahaan memberi kepercayaan saya lain. Jadi saya dipindahkan lagi ke satu jasa yaitu Super Clean. Unit bisnisnya BKS sendiri. Unit bisnisnya BKS yaitu Super Clean. Saya masuk ke situ Bu. Dari situ pun banyak juga pengalaman. Tantangannya ya, tantangannya banyak, banyak. pengalamannya banyak gitu ya. Karena kita langsung berjumpa atau ketemu dengan klien. Ketemu langsung dengan customer ya. Kalau seperti sendiri Mbak Om nih, kalau boleh tahu biar teman-teman cekatan yang di luar sana juga paham ya. Mungkin sejauh ini teman-teman hanya mengenalnya BKS. Nah, ternyata BKS ini punya satu unit bisnis yang namanya Super Clean. Mbak Om sudah pernah masuk ke lingkup Super Clean sendiri. Nah, dari Super Clean sendiri itu isinya apa sih Mbak Om? Super Clean itu biar teman-teman semua juga tahu. Biar teman-teman biar tahu Super Clean itu yaitu home cleaning, rumah ke rumah ya. Dari rumah ke rumah. Jadi tiap hari kita ada jadwalnya. Untuk order pun bisa Super Clean gitu. Jasanya itu ada hydrovacuum tungau untuk pembersihan kasur ya, strut vacuum yang itu ya. Oke. Perusahaan sekarang apalagi di musim pandemi ini ada disinfeksi. Penyemprotan cairan disinfektan. Terus pest control kan ada. Pest control service, fogging gitu ya, pengasapan, pembasmian hama, tikus dan lain-lain gitu ya. Untuk perawatan taman atau untuk gardening pun ada. Perawatan taman. Berarti tidak hanya di gedung-gedung saja yang kita utamakan, berarti di sini ya. Rumah ke rumah gitu ya, villa, mungkin apartemen gitu ya Mbak Om. Bisa, kos-kosan pun bisa. Kos-kosan bisa juga. Ternyata banyak bisnisnya dari pada Super Clean ini. Nah, kalau tadi Mbak Om bilang jasa Super Clean ini ternyata ada home cleaning. Apakah Mbak Om dalam satu hari ini hanya mengerjakan satu rumah itu atau seperti apa? Enggak. Jadi Super Clean itu ada 4 unit. 4 unit. Jadi 4 unit itu ada 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 4
nggak satu rumah aja. Kadang kalau misalnya padat, kita bagi ini dengan teman kita itu bisa sampai 8 rumah satu hari. Satu hari 8 Iya. rumah. Jadi Mbak Om mau nggak mau harus lebih cekatan ya. Iya, Yang karena karena waktunya pun ditentukan gitu. Super clean itu. Oh, Bisa ada sampai, main durasi ya, pakai durasi iya, gitu. bisa satu orang pegang satu hari 4 rumah itu sendiri. Satu orang pindah sampai 4 rumah. Iya, bisa. Oh, berarti berpindah-pindah tempat Iya. seperti itu ya, ke super clean-nya. Nah, saat ini Mbak Om sendiri kan tadi udah bercerita nih, Mbak Om sudah saat ini dalam posisi atau jabatannya asisten supervisor. Iya. Nah, tadi juga sudah bercerita awal mulanya dari Bapelkes ya, Iya. Badan Pelatihan Kesehatan Kota Batam. Iya. Berpindah ke RSUD Embung Fatimah, Iya. berpindah lagi Ke Bapelkes lagi, berpindah lagi ke Kabil. iya. Terus berpindah lagi ke Super Super Clean. Clean. Ternyata sudah melanglang buana gitu ya. Mungkin kalau inilah kita bisa petik nih, Mbak Um ini bisa kita jadikan motivasi teman-teman. Mungkin teman-teman yang di luar sana harus lebih bersyukur. Bersyukur seperti apa? Bersyukurnya teman-teman masih diberikan rezeki di satu tempat, yang tidak harus berpindah-pindah, harus beradaptasi setiap saat dipindahkan gitu ya. Mbak Um ini sudah merasakan semuanya sampai ke titik ini. Nah, apalagi tadi kita dengar ceritanya yang di Super Clean sendiri ya Mbak Um ya. Memang sih saya sendiri sudah pernah mengalami seperti Mbak Um sendiri ya. Semua yang saya rasa sih semua orang yang berada di sini semua butuh perjuangan. Dan perusahaan ini menjadi besar bukan karena siapa-siapa, karena kita semua gitu bekerja sama, saling bahu membahu, tetap kompak gitu ya. Nah, saya dulu juga sama sih Mbak kurang lebih. Iya. Iya, sama kita curhat jadinya ya. Jadi curhat. Iya. Saya dulu awalnya sama seperti Mbak sampai posisi saat ini. Saya berawal, kalau saya mungkin lebih sedih ya dari Mbak lebih bisa dibilang lebih menyedihkan cerita saya. Boleh nih ya, saya juga cerita awal mula saya bisa kesini dan saya bisa memilih BKS kenapa. Awal mulanya saya itu datang, saya dari asalnya dari kota Kendal ya, Kendal Jawa Tengah ya. Mbak sama dari Jawa Tengah juga ya. Tapi Jawa Tengahnya mana nih tadi? Banyumas. Orang ngapak orang kepenak katanya. Begitu. Kalau saya dari kota Kendal ya teman-teman, bukan sendal. Kendal. Kaline Bungu. Kendal Kaline Bungu, ajar kenal karo aku. Nah, pada awal mula saya masuk BKS nih, saya ceritakan dulu. Saya sudah melanglang buana juga nih Mbak ditanya. Pada tahun 2009, saya masih ingat nih, tanggal 26 Desember tahun 2009 saya datang ke Batam. Nah, pada saat itu kenapa saya memilih ke Batam? Pada saat itu saya rasa sudah mentok, saya mau kemana ya gitu. Karena memang kalau dibilang segi perekonomian dari keluarga saya sih Mbak memang sangat di bawah gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah ada teman saya Mbak di sini nawarin. Saya bertanya-tanya ada nggak lowongan di sana, Nah, kebetulan suami saya ini mungkin kalau suami Mbak tadi kerja di suatu perusahaan ya. Suami saya memang dia biasanya sih di kuli bangunan lah teman-teman, bahasa kasarnya ya. Suami saya itu kuli bangunan. Nah, singkat cerita saya bertanya ke teman saya di sini ada nggak pekerjaan. Kalau mau datang saja. Kalau di Batam ini kata orang ora obah ora mamah, kata orang Jawa ya kan, nggak gerak nggak makan kan gitu. Nah, jadi pada saat itu pertama kali di Batam saya memang tidak diizinkan oleh suami saya untuk keluar daripada ranah wilayah dekat rumah saya sendiri, karena takut tadi isunya Batam kan ya dunia malam ini dan itu. Nah, suami saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja di luar daripada rumah. Nah, pada saat itu saya memilih sama seperti Mbak saya juga mengajar di sebuah TPQ di daerah Tiban ya. Saya juga mengajar di TPQ di sana kurang lebih selama 6 bulan. Selama 6 bulan pagi ada tetangga saya yang bekerja. Nah, anaknya saya asuh nih. Pada saat itu tahun 2010 gaji saya mengasuh anak orang itu hanya 300.000. Nah, 300.000 dan alhamdulillah iya per bulan 300.000 Mbak Saya pada saat itu meninggalkan anak di kampung yang sedang berusia 3 tahun anak saya ya. Saya juga sama Mbak anak saya 3.
Anak saya 3. Iya. Yang pertama anak saya alhamdulillah sudah usianya 14 tahun. Yang kedua usianya 8 tahun, yang ketiga 4 tahun, masih kecil ya. Nah, saya ceritakan lagi Mbak Om. Bergulirnya waktu, saya pikir kalau begini saja kenapa kita harus merantau gitu ya. Iya. Kalau hanya kita mau duduk saja Iya. kan gitu. Ya mending balik aja lah gitu. Iya, di kampung. Menurut saya. Jadi kan saya pulang nih Mbak Om ke Jawa karena saya merasa selama 6 bulan di sini nggak ada perubahan gitu kan. Saya udah coba sejak segala cara, suami juga udah bekerja kesana kemari gitu. Kayaknya sia-sia gitu. Karena kenapa saya bilang sia-sia di sini? Saya sudah meninggalkan anak yang masih berusia 3 tahun. Terus saya titipkan ke orang tua saya, sedangkan orang tua saya sendiri seorang janda karena memang ayah saya meninggal ketika adik-adik saya masih kecil. Jadi selain saya harus mencari untuk diri saya juga harus membantu orang tua untuk menghidupi adik-adik saya gitu Mbak Om ya. Nah setelah 6 bulan tadi Mbak Om saya pulang lagi ke Batam, balik lagi saya ke Batam. Di situ saya mulai bangkit Mbak Om. Saya mulai bangkit, saya diberikan motivasi oleh orang tua saya. Saya ingat terus tuh, saya terngiang. Saya mencoba untuk mengambil hati suami saya untuk izin untuk bekerja. Sebelum di BKS Mbak Om berarti tahun 2010 ya. Tahun 2010 saya mencoba keberuntungan. Ya, saya mencoba keberuntungan. Saya coba melamar bukan di perusahaan karena ya teman-teman boleh tahu saya sadar sih saya dari kampung, saya bukan seseorang punya pendidikan tinggi yang bertitel gitu ya. Jadi saya mencoba melamar di sebuah toko. Di situ toko tas, toko baju dan lain-lain ada di Batam Center. Saya coba melamar di sana, padahal saya sudah baca tuh di koran dia hanya membutuhkan karyawan yang single. Nah pada saat itu kebetulan karena saya baru anak saya masih umur 3 tahun, KTP saya masih single nih Mbak Om, belum saya rubah. Jadi saya coba melamar meskipun tadi saya sadar saya ibarat kata bisa dibilang saya menipu gitu. Saya melamar, saya mengatakan bahwa saya itu masih single gitu. Alhamdulillah saya diterima. Nah namun ada tantangannya lagi. Pada saat 3 bulan saya join, kan masih masa training. 3 bulan saya join, pada saat itu gaji saya hanya 1 juta. Hanya 1 juta ya. Di sana saya sebagai SPG. Ya SPG toko gitu Mbak Om. Gaji 1 juta, 3 bulan saya join ke sana. Saya diberikan rezeki, saya hamil. Nah disitulah saya baru mengungkapkan semua identitas saya yang asli ke pihak tokonya, ke bos saya. Dia sudah mencuriga, kamu kenapa gini-gini? Saya mengatakan saya hamil. Bahwa saya sudah berkeluarga, karena saya bersungguh-sungguh ingin bekerja. Saya harus memalsukan data diri saya, bukan memalsukan, membohongi gitu. Kalau datanya memang asli, saya memang belum dirubah. Nah, pada saat itu tidak aku tahu kenapa bos jadi berubah pikiran nih. Ya nggak masalah sih sebenarnya gitu. Karena saya melihat kinerja kamu bagus. Alhamdulillah diterima di situ Mbak Om. Sampai tahun 2013. Pada tahun 2013 saya mulai berhenti di sana. Saya mencoba membuka usaha sendiri. Karena saya udah ada pengalaman Mbak Om. Di sana saya sebagai admin online juga. Nah, jadi saya jualannya by online gitu-gitu. Nah, saya sebagai admin online, saya sudah tahu ilmunya nih. Saya buka usaha sendiri. Dan pada saat itu rumah tangga saya juga goyang Mbak Om. Nah ya, rumah tangga saya goyang. Ada orang ketiga hadir sehingga membuat kacau balau semuanya. Nah pada saat itu rumah tangga saya goyang itu anak saya yang nomor 2 masih sejak saya hamil sehingga anak saya umur 2 tahun. Nah semua kacau balau. Jadi saya harus menghidupi anak-anak saya sendiri. Apalagi Selama benar. Nah selama beberapa bulan tuh Mbak Om, saya harus menghidupi anak-anak saya sendiri karena pada saat itu ada gejolak dalam rumah tangga saya gitu ya. Pada tahun 2012 sampai 2014. Nah tiba-tiba ada teman saya nawarin untuk kerja jadi cleaning service tapi di kantor Pemko. Kantor Pemko. Saya diterima Mbak Om. Udah BKS itu? Bukan BKS waktu itu. Vendor lain saya diterima.
Nah, tapi pada saat itu ada teman saya salah satu yang udah bekerja di sana, tidak suka saya bekerja di sana. Hasil dia menghasut. Seperti utang. Ya, Kalau senior kayak gitu. iya, Sering. dia menghasut ini. Saya belum sempat masuk Mbak Om. Iya. Pada saat itu saya diterima, teman saya tahu kalau saya mau masuk, dia menghasut sang pemilik perusahaan yang ada di Pemko itu untuk tidak menerima saya lagi. Nah, hasil saya mundur aja kan gitu. Iya. Nah, disitulah saya dapat informasi dari teman saya. Teman saya ini adiknya, teman saya ini kakaknya sudah join di BKS duluan. Nah, itu udah sampai sekarang dia masih ada. Namanya Bu Rindang, dia sekarang di Bank Mandiri. Nah, di situ diinformasikan, di sana ada perusahaan di Titan 3. Saya mikir perusahaan apa di komplek gitu. Iya. Saya datang ke sana waktu itu karyawannya masih mungkin entah 100 orang nyampe entah tidak gitu. Jadi di sana belum ini masih di rumah dulu kita ya. Iya. Kantornya masih di Saya rumah. pun pernah masukkan lamaran itu sebelum dipakai ke situ, tapi nggak pernah dipanggil. Alhamdulillah kalau saya Mbak pas saya ngelamar itu 2 hari langsung dipanggil. Pada saat itu saya langsung memberikan lamaran langsung ke Pak Gading ya, yang interview saya Pak Gading, yang training saya Pak Gading sampai sekarang. Dan saya tidak pernah memimpikan, saya tidak pernah menyodorkan untuk saya sampai berada di sini. Karena pada saat itu saya sadar diri, saya ibu rumah tangga, yang mana saya tidak berpendidikan tinggi, saya hanya bisa memberikan tenaga, kan gitu ya. Karena saya tidak punya ilmu yang banyak, kan gitu Mbak Om. Saya pun dulu berpikir seperti itu. Iya, kita nggak pernah menyangka ya Iya. Mbak Om bisa sampai ke titik ini. Nah pada saat itu langsung saya diterima Mbak Om. Zaman dulu trainingnya cuma 3 hari, training 3 hari saya tempatkan RSOB. Di RSOB 2 minggu. Ternyata di RSUD Bung Fatimah seperti Mbak Om tadi juga membutuhkan. Saya di RSUD Bung Fatimah itu kan masuknya 5:30 kita sudah mulai briefing ya. Saya di situ jadi cleaning service Mbak Om, bukan langsung kita jadi staff, jadi pengawas gitu ya. Semua mulai dari nol. Nah, pagi saya dari rumah itu sebelum subuh. Karena saya tahu perjalanan dari Tiban ke ini kan kurang lebih setengah jam ya, setengah jam. 5:30 kita sudah mulai briefing. Sebelum subuh saya berangkat. Saya sholatnya kadang di sana kayak gitu. Nah itu Mbak Om, 4 bulan saya nggak pernah menyangka dan tidak pernah menawarkan diri. 4 bulan saya sudah di RSUD Bung Fatimah, tiba-tiba manajer saya datang menawarkan diri, kamu mau jadi pengawas? Nah seperti itu saya tawarin. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa loh Pak, gitu. Saya nggak bisa apa-apa, dan bahkan saya bukan orang yang punya sekolah tinggi, saya nggak pernah sekolah gitulah saya ngomongnya. Saya nggak pernah sekolah, nggak apa-apa kalau kamu mau. Nah akhirnya ada namanya kaderisasi ya. Saya ikut kaderisasi setiap malam, pulang kerja kaderisasi sampai malam-malam saya jalanin. Nah itu bertentangan terus sama suami saya. Saya seperti Bertentangan itu ya, masa terbengkalai, rumah terbengkalai. Tapi itu perjuangan Mbak ya, perjuangan. Sampai akhirnya saya ikut kaderisasi kurang lebih 2-3 bulan, tidak ada hasil karena memang tidak ada proyek gitu. Nah, tidak tahu kenapa tiba-tiba saya dipanggil oleh direktur kita Pak Gading. Beliau menawarkan saya sebagai staff marketingnya. Ya, sebagai sales, ya, sebagai sales dan marketingnya. Saya langsung ngomong sama beliau, mohon maaf nih Pak, saya nggak pernah bekerja ataupun punya pengalaman di bidang tersebut gitu, sama sekali ya, sama sekali. Saya mungkin pernah saya jualan bantu mama saya, mungkin pernah saya jadi SPG, itu kan hanya ya kita tahu lah skala perusahaan yang seperti ini, apalagi sekarang ini BKS menurut saya mustahil gitu, mustahil dia akan bekerjakan saya sebagai seorang staff marketingnya, sedangkan saya bukan seseorang yang punya pendidikan tinggi, apalagi di jurusannya tadi gitu. Alhamdulillah saya coba menjalaninya. Saya bilang sama Pak Gading bilang, saya tidak mencari orang yang berpendidikan tinggi, saya mencari orang yang mencintai pekerjaan. Nah itu kata-kata beliau dulu sama saya. Kenapa beliau bilang seperti itu? Katanya nih beliau, saya masih ingat nih kata-kata beliau. Saya join ke BKS itu tahun 2014 awal. Sekarang udah mau 2021 ya. Kurang lebih 7 tahunan. Nah, 7 tahun saya join di sini. Nah, saya masih ingat kata-kata pertama yang beliau ucapkan. Nurul,
saya tidak mencari orang yang berpendidikan tinggi, saya mencari orang yang mencintai pekerjaannya. Karena saya melihat setiap kali saya kunjungan ke RSUD, yang masih mau tersenyum di siang hari ketika udah capek, yang mukanya masih berseri-seri, hanya kamu sama kayak Mbak Om tadi ya, meskipun capek ngurus rumah apa ya kan, masih semangat, masih strong. Nah itu tapi kita ikhlas menjalani. ya, alhamdulillah Mbak Om, saya selalu ikhlas jalani. Alhamdulillah sampai saat ini perusahaan masih mempercayakan saya sebagai staf marketingnya gitu. Nah, ya alhamdulillah saya masih di sini, masih diberi kepercayaan oleh BKS, Masih bergabung di ya sini, masih bergabung di sini, ya mudah-mudahan sih masih diberikan kepercayaan sampai nanti. Nah, dan Mbak Om sendiri nih, kan tadi kita udah cerita panjang lebar, jadi saya nih yang curhat nih. Jadi saya yang curhatkan, kita sharing Mbak Om ya. Jadi Mbak Om kan sekarang lagi musim pandemi nih. Mbak Om kan posisi saat ini standby di area rumah sakit. Nah, apa sih yang membuat Mbak Om tetap yakin untuk bekerja? Padahal saya sendiri aja Mbak Om kalau sakit sudah malaslah ke klinik, malaslah ke rumah sakit gitu. Nah, Mbak Om sendiri tetap yakin bekerja, tetap semangat bekerja, itu kenapa? Ibaratnya masih yakin kita bekerja itu, di sini tuh kita ibaratnya udah dikasih kepercayaan, kita memikul tanggung jawab kita, Bu. Iya. Jadi di sana kan saya mengatur anggota juga, Bu. Di sana pengawas cuma ada 2, jadi nggak mungkin dong beban ibaratnya pekerjaan itu kita limpahkan sama supervisor kita harus kerjasama. Iya, gitu. benar-benar. Di saat pandemik ini, kita sebagai asisten supervisor, bagaimana caranya kita menyemangati anggota kita agar mereka tetap semangat kerja, tetap bertanggung percaya, jawab, yakin gitu ya. yakin bisa memberikan jasa ini kepada rumah sakit sesuai yang diharapkan gitu. Baik. Terus cara Mbak Om nih mengantisipasi dan meyakinkan anggotanya, ya, karena kan ada kan Mbak Om di sana pasien yang mengidap tadi virus tadi gitu. Cara Mbak Om meyakinkan anggota Mbak Om dan mengantisipasi agar seluruh anggota Mbak Om sendiri atau Mbak Omnya tidak tertular oleh virus tersebut itu seperti apa? Saya selalu mengingatkan anggota saya di saat kita mungkin berpapasan atau bersentuhan dengan media-media atau pasien yang dikategorikan pasien PDP ini, selalu mengingatkan mereka agar selalu ibaratnya sesuaikan waktu kita, ibaratnya di mana istirahat, di mana jam makan, supaya tetap ekstra ya kerjanya, menjaga kestabilan stamina tubuh. Stamina tubuh mereka, karena di sana kita dituntut ekstra, tapi kita nggak menjaga daya tahan tubuh kita, sama saja kita bisa tertular gitu. Karena kunci dari kesehatan kita kan kembali kepada diri kita masing-masing. Saya sebagai asisten supervisor cuma bisa mengingatkan dan selalu mengingatkan anggota agar selalu tetap menjaga daya tahan tubuh, minum vitamin, istirahat. Itu saya selalu lakukan untuk mereka. Jangan sampai ibaratnya kita nggak menjaga kayak di saat bekerja APD tidak dilakukan, nggak menjaga safety gitu. Selalu saya ingatkan kepada mereka. Berarti tetap Mbak Om memberikan motivasi, tetap memberikan antisipasi, terus selalu memberikan masukan kepada anggota dan teman-teman di lapangan semua ya, agar tetap menjaga kondisi tubuhnya, tetap menjaga APD-nya dan tetap menjaga kebersihan badannya gitu ya. Jadi di sini kita tekankan lagi untuk teman-teman semua mungkin yang ada di luar sana, bahkan yang terutama yang teman-teman yang ada di garda terdepan rumah sakit, mungkin yang ada di ruang isolasi, ada yang di IGD, tetap jaga stamina tubuhnya, jaga kesehatannya, tetap jaga kebersihan, jaga jarak dan selalu gunakan maskernya. Baik
Terima kasih Mbak Om ya sudah mau Sama-sama. sharing dengan kita pengalamannya, sudah kita kupas tuntas tentang kepribadian Mbak Om Rohman, tentang pengalaman Mbak Om Rohman di sini. Nah, teman-teman semua di sini saya sampaikan lagi untuk teman-teman yang berada di garda terdepan, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuhnya, tetap jaga jarak, tetap semangat bekerja, Selalu berpikiran positif. ya tetap cekatan. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekatan. Bye.